Halo semuanya, saat ini saya ingin membahas mengenai data warehouse dan data warehouse on cloud computing. Apa itu dan mengapa itu penting? Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai data warehouse, manfaatnya, apa itu traditional data warehouse using on-premise server, apa itu modern data warehouse, dan data warehouse menggunakan cloud computing terutama pada BigQuery serta Amazon Redshift. Data warehouse itu sendiri merupakan jenis sistem manajemen data yang dirancang untuk mengaktifkan dan mendukung aktivitas business intelligence, terutama pada proses analisis. Kemudian manfaat data warehouse itu ada kecepatan, ada ketersediaan kualitas dan konsesi data, mendukung proses business intelligence gitu. Untuk kecepatan itu sendiri dibuat untuk pengambilan analisa data yang cepat sehingga memungkinkan pengambilan keputusan bisnis. Untuk konsistensi karena data warehouse itu merupakan penggabungan informasi dari beberapa sumber data, perusahaan dapat membersihkan dan mengubah informasi dari berbagai sumber untuk meningkatkan kualitas data. Namun sebenarnya pada data warehouse tidak baik untuk dilakukan proses pengubahan gitu. Tidak ada proses pengubahan. Selanjutnya, traditional data warehouse menggunakan server gitu. Jadi tidak serverless gitu. Yang mana kita membuat suatu server yang nantinya data akan di-store ke dalam server tersebut gitu. Untuk traditional data warehouse arsitektur ada beberapa tingkatan. Itu ada tingkat bawah, merupakan data warehouse-nya itu sendiri, ada servernya, ada database storage-nya gitu. Terus ada tingkat menengah, ini untuk proses analitiknya, dan tingkat atas itu untuk pengguna untuk melakukan analisis, untuk lakukan report gitu. Kemudian ada modern data warehouse yang mana memungkinkan pengguna untuk menyatukan semua data dalam skala apapun dengan mudah dan mendapatkan informasi melalui dashboard analitik. Selanjutnya, data warehouse on cloud computing. Penggunaan cloud computing untuk data warehouse itu menggunakan ruang dan daya komputasi yang dialokasikan oleh cloud services untuk mengintegrasikan dan menyimpan data dari sumber data yang berbeda untuk query dan pelaporan analisis. Perbedaan penggunaan cloud computing, perbedaan penggunaan data warehouse on cloud computing dan traditional data warehouse itu pada scalabilitas, availability, security, performance, dan cost. Jika kita bandingkan di sini, dapat kita simpulkan bahwa untuk cloud computing itu sendiri lebih efisien dibandingkan on-premise gitu. Selanjutnya, kita akan membahas data warehouse on cloud computing. Yang pertama itu ada pada Redshift. Untuk arsitektur pada Redshift itu sendiri ada beberapa tingkatan. Yang pertama ada client application, di mana pengguna dapat melakukan proses query yang akan diteruskan kepada leader node hingga ke compute node yang mana nantinya berisikan beberapa node slice dan beberapa cluster dari data warehouse itu sendiri gitu. Nantinya dari bawah bagian cluster ini setelah datanya sesuai dengan query akan dikembalikan yang menjadi output untuk client application. Kemudian ada columnar architecture yang mana Redshift itu dikelola oleh Amazon Web Services yang fitur utamanya merupakan struktur data kolomnya gitu. Yang mana struktur data kolom ini mampu mengurangi jumlah operasi input atau output sebesar 2 atau 3 kali. Kemudian ada compression. Compression pada Redshift merupakan proses kompresi dan mendekomposisi selama eksekusi query yang berguna untuk menghemat storage dan data size yang mampu mengurangi input atau output disk. Kemudian ada data distribution, yang mana data dialokasikan ke irisan berdasarkan gaya distribusi. Kemudian ada compound key serta interleave key. Untuk compound key itu sendiri, ada beberapa baris yang berwarna. Baris yang berwarna ini kita bisa sebut blok gitu. Jadi setiap warna ini kita sebut dengan blok. Dan untuk compound key itu kita akan membaca dari baris pertama hingga kolom ke N. Jadi kita akan membaca setiap baris, setelah setiap baris itu selesai hingga kolom terakhir, kita akan melanjutkan membacanya ke baris berikutnya gitu. Dari baris
berikutnya dan kolom pertama gitu, hingga nanti kita akan selesai membaca semua data pada kolom baris terakhir dan kolom terakhir gitu. Untuk interleave key sendiri memberikan bobot yang sama untuk setiap kolom dalam compound key, sehingga predikat query dapat menggunakan subkumpulan kolom. Ini merupakan subkumpulan kolom yang membentuk compound key dalam urutan apapun. Kemudian ada Aqua Advanced Query Accelerator, yang mana cache ini terdistribusi dan akselerasi perangkat keras baru yang memungkinkan Amazon Redshift berjalan 10 kali lebih cepat daripada cloud services yang ditawarkan oleh beberapa perusahaan lainnya. Sehingga ini akan mengotomatiskan peningkatan jenis query tertentu. Kemudian ada data ingestion. Untuk data ingestion itu sendiri ada data streaming real time, ada data terstruktur, ada data tidak terstruktur, seperti gambar, file text, audio, video, dan grafik. Kemudian ada material view yang berisi kumpulan hasil yang telah dihitung sebelumnya berdasarkan query SQL pada satu atau beberapa tabel dasar. Misalkan di sini ada tabel event, ada tabel sales. Terus kita lakukan query tertentu yang kita buat tabel baru, tiket underscore MV dari hasil query tabel event sama tabel sales. Kemudian ada Google BigQuery. Untuk arsitektur Google BigQuery itu sendiri, ada beberapa tingkatan juga, ada Dremel, Jupyter, Colossus, dan Borg. Yang mana Dremel merupakan compute engine-nya, dan Jupyter itu network atau penghubung antara Dremel dan Colossus. Dan Colossus itu merupakan distributed storage, atau data itu disimpan dalam Colossus gitu. Yang mana untuk Dremel itu sendiri, user, pengguna itu melakukan query yang nantinya diteruskan atau dihubungkan oleh Jupyter ke penyimpanan datanya. Setelah data yang sesuai itu sudah didapatkan, nanti akan diteruskan kembali oleh Jupyter ke dalam Dremel. Nah, Dremel, Jupyter, Colossus ini berada dalam satu block yang sama gitu. Kemudian columnar BigQuery arsitektur. Arsitektur BigQuery salah satunya Dremel. Arsitektur BigQuery salah satunya Dremel mempertahankan jenis penyimpanan kolom, yang mana setiap kolom selain nilainya juga menyimpan 2 angka tingkat definisi dan pengulangan. Kemudian ada ingestion data. Ada batch ingestion, streaming ingestion, data transfer service, query materialization, partner integration. Untuk batch ingestion itu sendiri, data dimuat pada suatu frekuensi regular tertentu yang akan termuat sekaligus atau tidak sama sekali. Kemudian ada streaming ingestion, digunakan untuk suatu kasus yang membutuhkan analisa volume yang tinggi dari data yang kontinu dan dashboard dan query yang near real time. Kemudian ada DTS yang digunakan itu proses penjadwalannya yang terkelola gitu, sehingga secara otomatis data akan dipindahkan ke BigQuery. Kemudian ada query materialization, itu konsepnya menyederhanakan proses ETL atau ELT pada BigQuery. Kemudian ada partner integration, pengguna dapat mengengage data pada Google Cloud yang telah terintegrasi dengan BigQuery. Kemudian ada standard view serta materialist view gitu. Penggunaan standard view biasanya digunakan saat menyembunyikan kompleksitas dan beberapa gabungan logika query dari pengguna gitu. Karena query yang kita lakukan dapat disembunyikan pada standard view. Sedangkan untuk materialist view itu dibuat untuk periode tertentu gitu. Jadi otomatis ke refresh jika ada data yang di-input secara periodik gitu.